Ini dia sosok penyiksa paling kejam Aldi kasus Vina. Kasus Vina kembali menarik perhatian kali ini terhadap dua penyidik Aris Papua dan Gugun Gumilar setelah Aldi, adik dari terpidana Eka Sandi, menuding keduanya terlibat dalam kekerasan fisik terhadapnya dan terpidana lain dalam sidang peninjauan kembali PK di Pengadilan Negeri Cirebon. Aldi mengaku diperlakukan dengan sangat kejam oleh kedua penyidik pada tahun 2016 hingga membuatnya merasa lebih baik mati daripada terus disiksa. Kisah Aldi bermula saat ia sedang membeli bensin atas permintaan kakaknya Eka Sandi. Di tengah perjalanan ia melihat kakaknya dipukuli dalam mobil polisi. Aldi kemudian dihentikan oleh polisi saat mengendarai sepeda motor dan langsung mengalami kekerasan fisik di tempat kejadian. Ia menyebut nama 3 polisi yang memukulnya, Gugun Gumilar, Aris Papua, dan Ibtu Rudiana. Aldi kemudian dibawa ke Polres Cirebon Kota bersama 6 terpidana lainnya. Di perjalanan menuju Polres, Aldi menyaksikan kakaknya dan terpidana lainnya diperlakukan dengan brutal, termasuk dipukuli, dijambak, dan dioleskan balsam. Setibanya di Polres, mereka dipaksa berjalan jongkok ke ruangan kanit narkoba yang saat itu dijabat oleh Ibtu Rudiana, di mana mereka kembali mengalami kekerasan yang lebih parah. Aldi menggambarkan bagaimana tubuh mereka dipukuli hingga remuk, dipaksa minum air kencing, dan disiksa dengan sendal. Selain kekerasan fisik, Aldi juga mengaku diancam oleh Aris Papua dan Gugun yang menyarankan agar mereka ditembak mati saja daripada hidup dalam kondisi seperti itu. Aldi menggambarkan kedua penyidik ini sebagai sosok yang sangat kejam dan kekejaman yang dialaminya masih membekas hingga kini. Ia merasa lebih baik mati daripada terus disiksa. Setelah akhirnya dibebaskan, Aldi tetap mengalami kekerasan dari polisi. Ia mengaku ditembak 3 kali dan disuruh lari, namun memilih untuk tetap diam karena merasa tidak ada keadilan baginya. Aldi merasakan ketidakadilan yang mendalam akibat perlakuan yang diterimanya. Di sisi lain, Ibtu Rudiana membantah semua tuduhan yang menyebut dirinya terlibat dalam penangkapan dan penganiayaan terhadap para terpidana kasus pembunuhan Vina dan anaknya di Cirebon pada tahun 2016. Rudiana menegaskan bahwa tugasnya hanya sebatas mengamankan para terpidana, bukan menangkap mereka. Ia menjelaskan bahwa saat mengamankan para terpidana ia tidak mengetahui bahwa mereka adalah pelaku dan menyatakan tidak ada penganiayaan selama proses pengamanan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardi Mansan, mendukung kliennya dengan mengatakan bahwa Rudiana hanya melakukan investigasi awal terkait kasus tersebut sebelum menyerahkannya kepada penyidik yang berwenang. Mardiman juga menambahkan bahwa sebagai seorang ayah, tindakan Rudiana adalah hal yang wajar dalam upaya mencari keadilan bagi anaknya yang meninggal dalam kondisi tidak wajar. Pengakuan Aldi tentang pengalaman buruknya selama proses penangkapan dan penganiayaan ini menambah kompleksitas kasus Vina. Tuduhan-tuduhan tersebut masih harus ditelusuri lebih lanjut, namun apa yang terungkap dalam sidang PK ini menunjukkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang serius yang membutuhkan perhatian dan penyelidikan mendalam dari pihak berwenang. Jangan lupa subscribe dulu, like, dan komen. Silahkan adu komentar Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di kabar terkini 9 Hours News. Salam.